Sudut pandang logis yang merubahmu jadi magnet uang. Ini bener banget deh. Ada sebuah pola pikir yang membuat saya dan orang-orang yang saya bantu, rezekinya berubah seketika tentang uang. Kita bahas, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan terima kasih. Duduk sejenak dan resapi intro dari saya. Ini spesial untuk kamu. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Halo, apa kabar? Ada saya kembali, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Bener, ini penting banget ya. Ada hal penting yang ingin saya bagikan kepada kamu. Sebagai saudara saya, sebagai sahabat virtual saya mungkin, bagi kamu yang udah sering atau subscribe video saya. Hari ini saya janji sama kamu, ada sesuatu hal yang bakal berubah dengan rezeki kamu seizin Tuhan. Kalau kamu mendengarkan dan mempraktekkan ini semua. Ini simple, gini teman-teman. Kalau kita bicara soal rezeki, sadar nggak sih? Itu semua berasal dari yang namanya sumpahan mulut. Saya ulangi, ini penting ya, ini berliannya di bagian depan nih. Kita bicarakan rezeki nih teman-teman. Rezeki berupa uang maupun jodoh, itu dasarnya sama, cuma satu. Apa itu? Apa itu mbak? Sumpahan mulut, maksudnya gimana? Ini saya kasih tahu. Coba, ini terutama bagi para orang tua yang orang tuanya yang punya anak atau mungkin kita yang sedikit lagi jadi orang tua, saya punya pesan buat kamu. Ini bener banget. Ketika kamu mendidik anak, jangan pernah berkata bahwa cari uang itu susah. No. Hentikan mengatakan itu ya. Terutama kalau kita lagi marah nih. Orang tua kita kalau lagi marah, kadang-kadang suka ngomongnya gini. Misalnya kita minta duit buat jajan gitu ya. Orang tua ngomongnya bagaimana? Udah, jangan jajan mulu. Emang kamu pikir cari uang itu mudah? Waduh, hati-hati. Kenapa? Jangan pernah diri kita mengatakan itu kepada anak. Kenapa coba? Karena itu akan menjadi sumpah. Akan menjadi doa buat anak kita kelak. Benar. Sekarang coba lihat diri kita deh. Lihat diri kita, hidup kita, betul nggak? Cara pandang kita akan sesuatu itu berdasarkan pengalaman kita mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang di sekitar kita lagi. Terutama ucapan siapa? Bener, ucapan orang terdekat kita, yaitu orang yang kita sayang. Coba lihat rezeki kita ya. Udah, nggak usah nunjuk rezeki orang. Kita lihat rezeki kita sendiri. Kita mulai dari uang deh. Kita bicara dari uang dulu. Uang yang ada di bank kita saat ini, mohon maaf, itu sama persis dengan keyakinan kita akan uang. Saya kasih contoh. Menurut kamu nih, jujur ya, jawab dalam hati aja. Cari uang itu gampang atau susah? Udah, nggak usah takut salah. Susah atau mudah? Jawab. Kalau kamu jujur, diri kamu akan berkata nggak gampang, Mbak. Nggak susah sih, tapi nggak gampang, atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang berkata kalau jujur banget nih, susah, Mbak. Ini saya hari ini baru dapat segini, baru dapat segitu ya. Malah curhat, nggak apa-apa. Saya punya fakta. Uang itu sebenarnya tidak langka. Saya ulangi, kita bicara uang dulu ya. Uang itu sebenarnya tidak langka, teman-teman. Uang itu jadi susah karena pikiran kita itu konstipasi. Waduh, konstipasi itu apa, Mbak? Konstipasi itu ibarat kata, kalau kita lagi buang air pagi-pagi tuh, ngudurnya keras karena seret. Nah, pikiran kita tuh juga bisa seret, bisa konstipasi kayak itu.
Pikiran kita akan uang yang bikin uang kita jadi seret, bukan uangnya. Paham nggak sih? Kok bisa gitu ya Mbak? Karena kita waktu kecil inget-inget deh, pernah nggak mendengar ucapan dari orang tua terutama ketika marah ya, yang ada kaitannya dengan uang. Mereka berkata, kamu tahu nggak sih, mama atau papa nih, bapak atau ibu nih, cari uang tuh dari pagi sampai malam buat kamu loh. Tahu nggak susahnya? Bagaimana tahu nggak? Harga gula naik. Wah, dari situ mungkin mereka pikir dia masih kecil, gak ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya, maaf banget, itu masuk loh ke alam bawah sadar kita, itu fakta. Nah, sehingga dari situ apa yang terjadi? Betul, kepercayaan kita akan uang itu akan sesuai dengan sumpahan mulut-mulut mereka yang kita sayangi, yang kita dengarkan waktu kecil. Jadinya susah beneran cari duit. Padahal mah duitnya gak salah apa-apa. Tapi cara pandang kita yang membuat kita jadi seret. Iya, jadi seret bagi kita. Paham? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, kalau gitu saya harus ngapain, Mbak? Supaya anak saya nih paham sangkan uang tuh bener-bener gitu loh, Mbak. Saya gak mau nanti anak saya susah. Oke, kita mulai dulu. Seandainya kamu punya anak ya, nanti saya akan ajarin gimana cara ngobatinnya. Kalau kamu udah terlanjur nih punya keyakinan yang salah akan uang, ini seru. Sekarang anggap aja kamu udah punya anak atau sedikit lagi kamu punya anak. Ketika kamu lagi ada masalah tentang uang ya, misalnya anak kita minta uang jajan ya, jangan pernah berkata cari duit itu susah. Walaupun memang kamu lagi susah cari duit, jangan. Jangan berkata begitu, tapi katakan begini, uang itu dipakai bukan selamanya untuk jajan loh nak, tapi bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan loh, jadi bikin happy. Sekarang kita berbagi dulu ya, jajannya nanti. Atau uang itu bukan hanya untuk dipakai untuk jajan loh nak, tapi bisa dipakai untuk ditabung. Coba, kamu sekarang lagi pengen beli apa? Lagi pengen beli baju? Enak kan kalau kita punya duit buat beli baju? Nah, yuk kita nabung uangnya. Kamu pasti bisa. Enak nggak dengernya? Enak. Dari situ si anak berpikir uang itu bukan musuh. Uang itu sahabat. Nah, itu sudut pandang yang betul akan uang. Sayangnya dulu belum ada video saya. Betul apa betul? Nah, kan mulai senyum-senyum sendiri? Bener berarti nih. Ini berlian lagi nih dapat. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang gini. Gimana kalau saya yang udah jadi korban, Mbak? Dalam tanda kutip gitu ya. Korbannya udah punya keyakinan akan rezeki atau uang salah. Jadi maaf banget nih. Uangnya jadi beneran seret. Oke, cara ngobatinnya ada gini. Pertama, saya punya sebuah hal yang harus kamu lakukan. Jadi caranya ada dua nih. Cara yang pertama, kamu harus rutin mendengarkan seseorang yang sudah kamu yakini sudut pandangnya akan kehidupan. Misal, kamu udah cocok nih sama saya di video ini. Ya udah, setiap hari dengerin video saya minimal 2 video aja. Terutama yang ada kaitannya dengan rezeki. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimanapun gak gampang loh ngerubah sudut pandang yang udah terbentuk bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dalam sehari gak bisa. Itu butuh waktu. Nah, tapi bisa mbak? Bisa. Caranya gimana? Ya seperti yang kamu lakukan ini. Rutin nonton video saya, rutin menonton video-video yang membuat kamu merubah sudut pandang. Ingat, bukan termotivasi ya, tapi merubah sudut pandang. Karena apa? Karena kalau termotivasi, habis selesai nonton, ya galau lagi. Iya kan? Tapi kalau merubah sudut pandang, selesai nonton, kamu tahu harus mengarah kemana. Nah, tonton video-video seperti itu. Satu hari minimal satu. Yang kedua, ini yang paling penting. Sambil kamu rutin menonton video-video seperti ini, setiap hari minimal satu,
Yang kedua, banyak-banyaklah berbicara dengan uang. Loh, Mbak, ini aneh, Mbak. Baru dengar saya. Lah iya, tapi ini fakta. Coba. Sekarang saya mau kamu praktek deh. Kan kita praktek nih. Coba, di dompet kamu ada nggak uang kertas? Ya, kita bicara dengan uang kertas nih. Ayo, ambil dulu dompetnya. Cek di dompet kamu, ada nggak duit-duit yang kelipatannya paling besar? Kalau yang paling besar 50.000, ambil 50.000. Kalau paling besar 20.000, ambil 20.000. Kalau misalkan ada 10.000, 100.000, berapapun itu yang paling gede, ambil ya. Yang kelipatannya paling besar, angkat ya. Yuk, ambil selembar aja, nggak usah segepok. Jaelah, banyak banget duitnya tuh di dompet. Ya ampun, ambil selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Yuk, ambil, silahkan. Sudah? Oke, sekarang saya ingin kamu pandangi duit itu. Wah, ini seru nih ya. Jadi selesai kamu menonton video seperti video saya setiap hari ya, sebelum tidur atau pas bangun pagi gitu ya, kamu lakukan ini deh. Ambil selembar uang kayak kamu sekarang. Pandangi uang itu, setelah itu dengerin baik-baik. Kamu ajak ngobrol tuh uang. Cara ngobrolnya gimana, Mbak? Yuk kita praktek ya. Sekarang kamu deketin mata kamu kepada uang. Tapi jangan terlalu deket, ntar jereng. Hey, jangan terlalu deket ya. Kasih jarak dong. Nah, gitu. Uangnya kamu deketin ke mata kamu. Terus kamu pandangi tuh uang yang kelipatannya tuh kayaknya paling gede di dompet kamu ya. Oke, kamu ajak ngobrol sekarang. Gimana cara ngobrolnya, Mbak? Gini. Dengerin dulu ya. Kamu ikutin suara saya sambil kamu memandang uang itu. Siap? Gini. Wahai uang, kamu itu adalah penolong. Kamu itu adalah sesuatu yang saya butuhkan. Tahu nggak? Kamu itu baik sekali. Kamu itu suka sekali sama rekening saya. Kamu itu hebat. Kamu itu cinta sekali dengan saya. Ulangi lagi ya, oke? Uang. Kamu itu cinta sekali dengan saya. Kamu itu sahabat saya. Kamu itu sangat membutuhkan saya. Terima kasih ya, uang. Kamu sudah datang ke rekening saya. Kamu adalah sesuatu hal yang membuat saya bahagia, dan kamu pun mencintai rekening saya. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Ulangi lagi. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Ulangi lagi. Mudah datang ke rekening saya. Ulangi lagi. Kamu sangat mudah datang ke rekening saya. Selesai. Coba gimana rasanya? Ayo, jujur. Itu kok tiba-tiba bibirnya tersenyum sendiri. Kenapa? Karena yang saya ajarkan ini benar. Saya mengajarkan kepada kamu untuk bisa mengeluarkan doa-doa bagi si uang itu untuk kamu. Dan seperti yang saya ajarkan di video saya, bahwa apa yang kita ucapkan akan kembali kepada siapa? Ya kita sendiri. Itulah sebabnya bikin kamu tersenyum. Karena yang kita ucapkan positif. Jelas? Berlian? Suka? Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, dari sini saya ingin coba deh kalau kamu suka banget dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya dulu ya, silahkan. Yuk. Udah? Terima kasih. Nah, yang belum subscribe nih, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, oke? Nah, yang berikutnya, kalau kamu suka dengan video saya ini, ayo bagikan nih video ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke saudara-saudara kamu tuh, pasanglah di sosial media, di WhatsApp gitu ya. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu tuh. Gini loh caranya yang benar ketika kita mendidik anak akan uang dan merubah diri kita sendiri hubungannya dengan si uang itu. Karena ketika hubungan kita baik dengan si uang,
Seizin Tuhan, uang pun akan jadi sahabat kita. Betul nggak? Logis kan? Sangat masuk akal ya? Ini loh, ini yang saya maksud. Belajar untuk merubah sudut pandang. Ini bukan motivasi, tapi merubah sudut pandang kamu dari sini. Kamu tahu kan harus melangkah kemana? Ini maksud saya. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya udah, silahkan praktekkan dan tonton video ini berulang kali. Masih ada saya, Siti Nurbianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.